sekarang kan kita berbicara dia presentasi kepala kan, kita berbicara yang normal. Kalau dia bokong ya lain lagi. Tapi kan pasti apapun presentasinya yang paling depan adalah selaput ketuban. Selaput ketuban ada atau tidak, intak atau sudah pecah. Bagaimana menilainya? Ya, ada struktur di antara kepala kayak bantalan. Nah, kadangkala ada yang selaput ketubannya tebal, ada yang selaput ketubannya tipis. Triknya supaya lebih mudah, kalau yang kita dapat selaput ketuban tipis, itu biasanya kita agak sulit mengetahui ini sebenarnya masih ada ketuban atau sudah tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara mengetahui bahwa oh ini sudah tidak ada nih selaputnya, tidak ada nih pelindungnya, langsung ke kepala. Bagaimana caranya? Ada apa? Bagaimana caranya? Ada rambut. Kalau botak bayinya, tidak semua bayi lahir dengan rambutnya tebal ya. Ada yang tipis. Jadi triknya itu dek, tunggu sampai muncul his. Ketika muncul kontraksi, maka ketuban akan menonjol. Jadi akan timbul bantalan di situ. Tunggu sampai his. Oke? Jadi kalau masuk ke tangan bisa bingung ini, ya tunggu nih sampai dia muncul his, dirangsang ibunya supaya dia his. Nah, kalau sudah his dia akan menonjol. Jadi kalau ada struktur yang nanti menonjol kayak bantalan, berarti selaputnya masih intak atau masih utuh. Kalau sudah pecah, ya kita langsung meraba kulit kepala. Ya tidak ada lagi bantalan. Ya. Setelah ke selaput ketuban, baru kita menilai bagian terdepan. Bagian terdepan, kalau kepala kita akan meraba dia keras. Ya, keras melenting. Kalau dia bulat keras. Kalau dia kita raba lunak, bulat lunak ya, maka dia bokong. Nah, kadang ada struktur presentasi majemuk. Kemarin sudah sempat saya singgung ya. Jadi kadang ada bagian janin yang turun juga. Misalnya kalau dia presentasi kepala bisa saja dia turun tangan. Ya. Atau di samping kepala ada tali pusat turun. Kalau dia bokong mungkin kaki turun. Atau tangan juga bisa. Ya. Kenapa kita harus menilai bagian terdepan? Padahal kita sudah tahu bagian terbawah tadi pada saat pemeriksaan beliau. Normalnya persalinan pervaginam itu dia harus presentasi apa? Masih ada sambungannya, bukan cuma kepala. Apa disebut? Ya, dia harus posisi vertex atau biasa kita sebut presentasi belakang kepala. Jadi meskipun pada pemeriksaan Leopold kita rabanya bagian terbawah adalah kepala, belum tentu dia presentasinya atau bagian terdepannya adalah kepala atau vertex. Bisa saja dia presentasi muka, bisa saja dia presentasi dahi. Ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana membedakan kaki dengan tangan? Kalau kita harusnya rumusan dalam bagian ini kemarin dijelaskan. Belum materinya masuk.
Kalau kaki ada tumit, tangan tidak ada. Oke? Dan kadangkala kalau tangan ada refleks menggenggam. Ya, kalau kita raba jari itu dia ada refleks, tapi tidak selalu. Nah, ada lagi yang harus dibedakan. Anus dengan mulut sama-sama lubang. Bagaimana cara membedakan? Hisap kalau apa? Itu mulut. Terus bagaimana itu refleks menghisap? Ya, kalau mulut itu refleks menghisap, kalau anus dia ada sphincter di situ, jadi mencekik. Ada lagi struktur apa lagi yang harus kita cari? Yaitu mandibula. Ya, jadi susuri di sekitarnya itu kita cari mandibula. Kalau cuma bulatan kenyal-kenyal, bokong itu. Tapi kalau kita dapat struktur mandibula, berarti itu adalah presentasi. Oke? Berikutnya, setelah apa yang tadi? Vulva vagina, porsio, pembukaan, selaput ketuban, bagian terdepan. Nah, berikutnya yang kita harus nilai adalah denominator atau biasa kita sebut marker. Dalam hal ini kalau dia kepala, maka denominatornya adalah ubun-ubun kecil. Kan dia letaknya vertex. Maka yang kelihatan adalah ubun-ubun kecil. Jadi kapan kalian meraba ubun-ubun besar, berarti dia posisinya begini. Ya, jadi harus ada denominator atau marker. Jadi kalau dia normal presentasi kepala, maka kita harus tulis UK. Apa yang dinilai arahnya? Dia arah jam berapa? Nah, sebentar saya akan jelaskan mengenai arah ubun-ubun kecil. Ya, saya jelaskan dulu apa yang dinilai. Begitupun dengan bokong. Kalau bokong, denominator kita adalah sacrum, tulang sacrum. Apa yang dinilai? Perputarannya, arah jam berapa. Oke, jadi kalau presentasi bokong, maka kita tulisnya sacrum, dia arah jam berapa. Kalau dia presentasi kepala, maka kita tulis ubun-ubun kecil atau UUK, dia arah jam berapa. Tapi kalau bukan UUK yang kita raba, ya kita harus tulis. Misalnya yang kita raba adalah UUB, ubun-ubun besar, kita harus tulis. Ya, supaya ditahu bahwa ini dia presentasinya normal atau tidak, vertex atau tidak. Oke? Nah, setelah kita menilai denominator atau ubun-ubun kecil ataupun sacrum, maka yang berikutnya kita nilai adalah penurunannya. Kalau di pemeriksaan Leopold, kita akan berbicara
berikutnya dinilai panggul dalam. Panggul dalamnya kesan cukup atau sempit. Kapan kita katakan cukup? Kalau kita perkirakan lingkar kepalanya baik, itu bisa lewat. Kalau tidak, berarti dia tidak cukup. Kesan sempit. Oke? Terus setelah itu menilai panggul, kita keluarkan jari. Nilai yang ada di handscope. Pelepasannya apa? Lendir bercampur darah kah? Atau darah saja? Atau lendir saja? Kalau ketuban sudah pecah, dia warna apa? Oke? Ketubannya jernih kah? Warna kekuningan, hijau, ya? Itu kita nilai. Oke? Ya, jangan dilupa lagi ya. Jadi kalau pemeriksaan dalam vagina banyak yang dinilai, bukan cuma pembukaan. Jadi cobalah membayangkan bahwa kalau saya kasih masuk jariku ini, struktur ini yang pertama saya raba, supaya kalian bisa lebih mudah menghafal, ya, supaya tidak bingung. Nanti sudah di PDF, pas ditanya, "Memana dek?" Ih, saya PDF dulu dong, saya lupa tadi anunya. Kali-kali di PDF pasti. Ada yang sudah melahirkan sini? Belum. Ada yang hamil? Belum juga. Ada yang sudah menghamili? Kalau dari yang hamil, siapa tahu ada yang sudah menghamili? Maksudnya sudah menikah ya. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya terkait dengan ketika sudah selesai DDT itu saya kan bisa lihat darah dan atau ketuban, bagaimana bedakan antara darah yang berada pada vagina dan juga darah yang ketuban yang berdarah. Darah pada Ketuban yang berdarah. Maksudnya gimana? Ketuban cairan ketuban yang bercampur darah. Darahnya berasal dari ketuban. Oke, gini. Kalau namanya normalnya itu ya, normalnya pada proses infartum yang keluar itu adalah lendir bercampur darah. Berarti dia kental. Darahnya itu kayak campur lendir, lengket-lengket gitu. Konsistensinya kental. Kalau dia cenderung cair, itu kentara deh kalau itu ketuban. Ya. Nah, kalau dia darah saja, tidak ada lendir, dia akan lebih pekat. Jadi nanti kalian juga mungkin saja akan mendapatkan kasus, misalnya kayak terjadi ruptur uteri. Ya, mudah-mudahan tidak pernah ya. Tapi kalau ada kasus ruptur uteri, itu biasanya pelepasannya bukan lendir bercampur darah, tapi darah saja. Itu yang harus kita bedakan pelepasan. Ini lendir bercampur darah kah? Atau darah saja? Atau ketuban saja? Ya. Ada juga itu keputihan yang keluar. Itu bukan lendir, beda ya. Beda itu keputihan, beda lendir. Lendir itu dia transparan. Ya, kalau dia bercampur dengan darah, dia akan ikut berwarna merah. Tapi kalau dia keputihan, ya dia biasanya putih susu warnanya. Oke? Sudah Dek? Kumpul Mi. Kumpul Mi, nanti saya panggil satu-satu masuk. Ya. Kumpul. Gue tanya teman, belum tentu dia benar. Nanti menyesatkan dia. Kumpul. Oke? Nah, saya jelaskan
luar deh, nanti saya panggil satu-satu. Belajar ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang 7 cardinal movement. Jadi, ketika bayi ada di dalam kandungan, saya berbicara yang normal ya. Saya belum berbicara yang patologis. Nanti kita bahas itu di POER. Apa dislokasi. Nah, jadi posisi bayi di dalam perut ibu ketika dia sudah mau masuk dalam proses persalinan atau ketika dia sudah cukup bulan, ya. Kalau dia belum cukup bulan, dia masih bisa berputar-putar. Ketika dia sudah cukup bulan, normalnya kalau dari teori pada usia kehamilan 38 minggu, maka dia harus sudah masuk di pintu atas panggul. Normalnya. Oke? Nah, posisinya itu akan seperti ini deh. Memanjang. Kalau kita lakukan Leopold, di Leopold mana itu? 2. Leopold 2 itu untuk menilai situs janin memanjang. Makasih. Yang kedua, menilai punggungnya. Jadi, dia bisa punggung kiri atau punggung kanan. Kiri kanannya tergantung apa? Kirinya kalian atau kirinya dia? Kirinya pasien atau kanannya pasien. Jadi berdasarkan sisi pasien. Jadi dia akan posisinya seperti ini atau seperti ini. Oke? Nah, ketika sudah masuk cukup bulan, dia akan memasuki mekanisme persalinan normal yang pertama, yaitu engagement. Jadi anggap ini adalah pintu atas panggul, ya. Ini adalah pintu atas panggul. Jadi dia akan begini posisinya, masuk, atau dia begini atau begini, oke? Jadi dia akan posisinya seperti ini. Anggaplah ini. Namanya engagement kalau dia masuk dan terfiksasi, tidak bisa lagi didorong ke atas. Itu adalah engagement. Kalau dia cuma kayak masuk begini, kan bisa saja pada bayi yang lebih kecil dia kayak kelihatan masuk, tapi kalau kita PDV mudah kita dorong ke atas kepalanya, keluar sampai keluar dari pintu panggul. Itu artinya belum engage. Engagement artinya dia terfiksasi. Kan kalau orang lagi acara engagement terikat loh ceritanya. Terikat atau tidak? Terikat bersama cincin. Begitu aja, engagement itu artinya dia sudah terfiksasi. Selama dia masih terdorong, itu belum engagement namanya. Oke? Nah, dia masuk. Artinya kepala setinggi apa? Ini yang kita sebut hot 1 karena dia akan setinggi tepi atas sinfisis. Dia di sini. Jadi kepala akan setinggi tepi atas sinfisis. Jadi kalau kita PDV, dia pasti akan masih tinggi ya. Kita raba ini ada kepala, terus kita raba struktur di sini ya. Oh ini simfisis. Itu adalah hot 1. Kemudian dia akan memasuki lagi tahap selanjutnya, yaitu descent. Dia akan lebih turun lagi. Maka dia masuk di hot 2. Hot 2 dia akan lebih turun, berarti dia ada di tepi bawah simfisis dan sejajar dengan hot 1. Karena dia cuma turun saja, tidak berpindah posisi. Kepalanya tetap sama. Oke? Itu hot 2. Kemudian yang berikutnya setelah dia mengalami engagement, dia mengalami descent, dia melakukan apa? Fleksi. Mengapa dia harus fleksi?
Karena dia mau melewati spina. Ada spina di situ dua begini. Kalau kalian lihat struktur panggul, ya biasanya anatomi panggul ada kayak menonjol ke tengah begini. Itu adalah spina. Kalau kalian raba pada saat PDV, itu akan ada tulang dari sebelah sini dan sini yang menonjol begini. Coba kalian lihat posisinya. Ini adalah diameter terlebar kepala. Tidak akan bisa melewati spina. Maka dia harus fleksi agar ini menjadi diameter yang lebih kecil. Oke? Jadi ada tujuannya. Jadi Allah itu sudah merancang. Dia harus fleksi. Kenapa? Kalau dia tidak fleksi, maka mentok. Jadi kalau nanti kalian nilai kenapa ya dia di HOTS 2 terus, berarti dia tidak melakukan fleksi, tidak turun dia, tidak bisa dia lewati spina. Ya, jadi dia harus posisinya begini agar ini jadinya kan lebih kecil ya diameter, supaya dia bisa melewati spina. Selanjutnya apa? Internal rotation atau biasa kita sebut dengan putaran paksi dalam. Kenapa dia harus berputar? Struktur anatomi panggul setelah melewati spina dia akan dapat yang luas lingkarannya, ya kan? Silakan dibuka nanti tuh gambaran itu anatomi. Jadi kalau sudah begini dia akan ada luas di situ. Jadi ceritanya tadinya dia sempit, lewati ini, dia berputar. Oke? Bisa? Dia mengalami putaran paksi dalam. Putarannya itu dia akan pelan-pelan. Jadi dia begini, kemudian dia akan berputar. Sama juga ini. Dia begini, kemudian dia akan berputar seperti ini. Oke? Kalau dia sudah ininya sudah setinggi spina, maka dia sudah HOTS 3. Dia lebih turun lagi, kita tidak bisa meraba betul-betul spina sudah tulangnya tidak bisa mulai kita raba. Ini sudah lebih turun, maka itu adalah HOTS 4. Jadi kalau kayak kita PDV, ini yang kita sebut crowning. Sudah kelihatan kepala. Itu yang disebut crowning. Crown, mahkota. Crowning. Ya. Nah, ini pasti dia sudah di HOTS 4. Oke? Tutup lagi. Sudah? Nah, sekarang saya mau kalian fokus di ubun-ubun kecil. Kan selesai HOTS 1, 2, 3, 4. Sekarang saya mau kalian fokus di ubun-ubun kecil dulu. Sebelum saya lanjut mekanisme persalinan waktu. Mulai dari dia engagement. Di mana ubun-ubun kecil? Jadi kalau saya berbaring, kalian lakukan pemeriksaan dalam vagina, di mana ubun-ubun kecilnya? Arah jam 9. Kalau dia begini, arah jam 3. Artinya dia searah dengan punggung. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan Leopold, punggungnya sebelah mana ya? Kiri misalnya. Maka kalau kalian PDV jangan cari ubun-ubun kecil di sebelah kanan. Cari yang sama. Ya, karena tidak mungkin dia begini. Ya kan? Pasti dia sama. Ya, nanti mana ini dok, saya tidak dapat ubun-ubun kecilnya, diputar semuanya. Tidak harus gitu, cari sesuai punggungnya. Kamu akan dapat ubun-ubun kecil. Bagaimana diraba ubun-ubun kecil? Dia akan teraba seperti segitiga yang pipih. Jadi ini betul
betul